And does Mr. Harry Potter have his key? Harry Potter. Such an honor it is. Think, Neville, think. Ridiculous! Makhluk satu ini tuh unik karena dia punya kemampuan buat berubah bentuk. Bentuknya tuh biasanya ngikutin bentuk yang ditakuti sama orang yang ketemu sama dia. Dalam cerita Harry Potter, Boggart selalu ngambil bentuk Voldemort karena Voldemort lah yang paling ditakuti sama para penyihir. Gak ada yang tahu bentuk asli dari Boggart ini karena mereka tuh selalu berubah-ubah. Boggart sangat menyukai tempat yang tertutup serta kadang berkeliaran di hutan, serta sudut-sudut ruangan yang gelap. Makhluk satu ini muncul di film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Jadi, Boggart ini semacam makhluk yang mewujudkan mimpi buruk buat orang yang ditemuinya dan mengkonsumsi ketakutan itu sebagai energi mereka. Salah satu cara mengalahkan makhluk ini adalah mengucapkan mantra ridiculous sambil membayangkan hal-hal yang nyenengin. Ridiculous. Well done. Good job. Kalau Boggart berubah bentuk menjadi sesuatu yang lucu, dan kalau kita ngetawain mereka, maka Boggart akan menghilang dengan sendirinya. Boggart sendiri merupakan makhluk yang ada dalam cerita rakyat Inggris dan sekitarnya. Mereka nih semacam roh yang mendiami rawa-rawa, rumah, dan ladang. Ini juga ada di video Faye Folklore ya. Boggart yang mendiami rumah biasanya ngelakuin hal-hal yang bikin kesel, kayak susu yang tiba-tiba basi, bikin anjing murung, juga ngilangin barang-barang. Kalau Boggart yang menghuni rawa-rawa atau ladang, biasanya aktivitas mereka tuh nyulik anak-anak. Di daerah timur laut Inggris, Boggart dipercaya berasal dari Brownie yang merasa tidak diperlakukan dengan baik dan disiksa. Jadi Boggart ini adalah Brownie versi tersakiti, versi jahatnya. Gak kayak Harry Potter, Boggart di mitologi tuh punya bentuk, gak berubah-berubah. Meskipun penggambaran Boggart tuh beda-beda, namun sebagian besar cerita gambarin makhluk ini tuh kayak humanoid, jelek, kasar, dan kadang berbulu kayak binatang. Mereka biasanya pendek, cuma setinggi anak sapi. Selanjutnya adalah unicorn. Hewan berbadan kuda dan punya satu tanduk di kepalanya ini muncul di Harry Potter and the Philosopher's Stone ketika Harry, Hermione, Ron, dan Draco jalanin hukuman mereka bersama Hagrid di hutan terlarang dan mereka dikasih tugas buat nemuin unicorn yang terluka. Mereka nemuin unicorn itu tapi dalam keadaan mati karena dihisap darahnya sama Voldemort. Di Harry Potter, unicorn biasanya tinggal dalam hutan. Misalnya hutan terlarang di dekat Hogwarts. Mereka nggak agresif kalau nggak diganggu. Mereka juga sangat cepat ngalahin manusia serigala. Digambarin sebagai hewan yang suci dan murni. Makanya barang siapa yang minum darah unicorn, maka dia akan menjadi abadi. Sayangnya nggak cuma abadi, tapi juga terkutuk. Selain darahnya, tanduk dan ekornya juga kadang digunain sebagai bahan ramuan sihir. Unicorn sendiri muncul dalam karya seni berbagai negara di dunia ini. Deskripsi paling awal tentang hewan ini ditemuin jauh di tahun 400 sebelum Masehi yang ditulis sama seorang sejarawan Yunani kuno, Theseus. Dia nyeritain ada seekor keledai liar di India seukuran kuda, tubuhnya putih, kepalanya ungu, matanya biru, serta di dahinya ada tanduk sepanjang 30 cm. Ujung tanduknya warna merah, hitam di tengah, dan putih di pangkalnya. Bahkan catatan ini juga ditulis sama beberapa orang yang terkenal, misalnya Aristoteles dan Julius Caesar, yang mengklaim bahwa hewan serupa bisa ditemuin di hutan Hercynian, Jerman yang kuno dan luas. Lambat laun terjadi akulturasi budaya. Jadi beberapa versi unicorn tuh muncul dengan berbagai sifat dan bentuk fisik yang macem-macem.
Selama berabad-abad berikutnya, unicorn memperoleh konotasi keagamaan dalam gereja Kristen sebagai simbol kemurnian dan rahmat. Kadang-kadang digunakan sebagai alegori untuk Kristus. Beberapa orang percaya bahwa tanduk binatang itu punya kekuatan buat nyembuhin penyakit. Di kebudayaan Eropa misalnya, unicorn dianggap punya kekuatan yang sangat berharga pada zaman itu. Antara lain, unicorn dianggap punya obat buat banyak penyakit, mampu menjernihkan air, dan ada penawar racun di tanduknya. Umumnya dipercaya bahwa cuma seorang perawan yang bisa nangkep makhluk itu. Di budaya Asia sendiri, ada banyak yang punya kesamaan sama unicorn. Misalnya di China, ada makhluk yang bernama qilin atau qilin. Dalam mitologi Cina, qilin adalah makhluk hybrid yang punya tubuh rusa atau harimau, kuku kuda, ekor lembu, dan kepala naga. Tubuhnya juga ditumbuhin sisik hijau mengkilap kayak ikan. Qilin diyakini sebagai salah satu hewan paling baik hati yang nawarin perlindungan, kenyamanan, kemakmuran, dan bimbingan buat mereka yang menghormatinya. Kalau mitologi Jepang, ada dua jenis unicorn, Kirin dan Shinyo. Ini juga minta maaf kalau pronunciation-nya kurang tepat ya. Kirin adalah makhluk yang baik dan pemalu, sementara Shinyo punya kecenderungan buat lebih menghakimi. Legenda mengatakan bahwa Shinyo punya kekuatan buat mendeteksi mereka yang berbohong dan punya kemampuan buat ngebedain mana yang benar, mana yang salah. Kalau Shinyo tahu pelaku atau orang yang bersalah, dia akan membunuhnya dengan cara nusukin tanduknya ke jantung orang itu. Kalau dalam cerita rakyat Vietnam, unicorn dikenal sebagai Kelly atau Lan. Penyebutan pertama tentang makhluk ini berasal dari 2700 tahun yang lalu di periode dinasti Duong. Kelly bisa berubah bentuk, jadi suka muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Mereka ini simbol keberuntungan, kebahagiaan, dan umur panjang. Di Korea juga dikenal makhluk yang bernama Kiringgol. Menurut legenda pendiri kerajaan kuno, Raja Tongmyong ini mengendarai Kiringgol. Baik di Korea maupun Vietnam, makhluk-makhluk ini dipercaya tinggal di goa dan pegunungan yang tinggi. Di Indonesia sendiri ada namanya kuda sembrani. Ini udah pernah aku bahas sebelumnya di video mitologi Indonesia, silahkan dicek. Makhluk selanjutnya adalah Chimera. Chimera adalah binatang ganas yang haus darah dengan kepala singa, tubuh kambing, dan ekor naga. Di cerita Harry Potter, hewan ini diklasifikasikan sebagai hewan yang sangat berbahaya sama Kementerian Sihir. Bahkan telurnya aja masuk ke dalam kategori yang haram untuk diperjualbelikan. Keberadaan makhluk ini dalam cerita Harry Potter tuh sangat jarang. Bahkan namanya tuh cuma disinggung dalam percakapan di buku Harry Potter and the Order of Phoenix. Dalam mitologi Yunani, Chimera ini adalah makhluk mengerikan yang terdiri dari beberapa hewan yang berbeda. Chimera digambarin punya badan singa dengan kepala kambing yang menonjol, serta ekornya berwujud kayak ekor ular. Chimera ini bisa ngeluarin api dari nafasnya. Sebagian penggambaran makhluk mitologi Yunani ini berasal dari Homer, sastrawan Yunani kuno. Dalam beberapa tradisi dikisahkan, Chimera adalah salah satu keturunan Typhon dan Echidna, dan saudara perempuan dari monster kayak Cerberus dan Lernaean Hydra. Chimera sendiri cuma sedikit muncul dalam literatur Yunani kuno. Yang terkenal cuma kisahnya ngelawan pahlawan Bellerophon yang akhirnya Chimera mati akibat dipanah sama si Bellerophon. Pertama kali muncul di Harry Potter and the Philosopher's Stone, Cerberus merupakan salah satu hewan buas yang sangat berbahaya di Harry Potter. Salah satu yang terkenal dalam film itu adalah Fluffy, yang adalah hewan peliharaan Hagrid yang ditempatin di salah satu ruangan di Hogwarts buat jaga sesuatu. Fluffy jaga pintu yang ngarah ke ruang bawah tanah dan ke rintangan berikutnya, yang kemudian dikira oleh Harry dan kawan-kawan itu adalah Philosopher's Stone. Makhluk anjing berkepala 3 ini dikenal sangat ganas, garang, dan sangat kuat. Meskipun begitu, makhluk ini punya kelemahan, yaitu mereka gampang tertidur dengan alunan musik. Di dalam mitologi Yunani, anjing berkepala 3 ini merupakan penjaga pintu dunia bawah yang diperintah sama Hades, alias anjingnya Hades. Cerberus selalu dipekerjakan sebagai pengawas setia Hades dan jaga gerbang yang merupakan akses keluar masuk ke dunia bawah.
Makhluk satu ini juga merupakan keturunan Typhon dan Echidna. Kan tadi udah dibahas ya, Chimera. Nah, Cerberus ini saudara laki-lakinya Chimera. Dia punya pendengaran dan penciuman yang kuat, jadi nggak ada seorang pun yang bisa ngelewatin Cerberus. Dalam literatur Yunani, Cerberus juga muncul dalam kisah 12 tugas Hercules, yaitu Hercules yang dikasih tugas buat nangkep Cerberus tanpa menggunakan senjata. Dia juga muncul di kisah cinta Cupid dan Psyche, dan mirip kayak Fluffy yang tertidur pakai alunan musik di mitologi Yunani tuh juga ada cerita kayak gitu. Mungkin J.K. Rowling tuh terinspirasi dari sana. Nah, buat lebih lengkapnya tentang Cerberus, monggo cek video aku yang Cerberus penjaga neraka di mitologi Yunani karena udah pernah aku bahas lengkap di sana. Dari pinggul ke atas punya badan manusia, dari pinggul ke bawah berbentuk badan kuda. Yes, itulah Centaur atau Centaurus. Pertama kali muncul di Harry Potter and the Sorcerer's Stone pas Harry Potter dan Draco jalan-jalan di hutan terlarang. Nah, Centaur dalam film Harry Potter ini punya kemampuan bisa ngeramal dengan cara memperhatikan pergerakan bintang, bulan, dan planet. Makanya dalam beberapa adegan di film itu, dia tuh kasih tahu Harry tentang berbagai macam penglihatan. Selain ngeramal, Centaur di film Harry Potter juga diceritain jago dalam hal sihir, penyembuhan, dan ahli astronomi. Mereka tinggal di hutan terlarang dekat sekolah Hogwarts. Bahkan tiap negara yang ada otoritas sihirnya secara khusus nyiapin tempat bagi mereka di hutan. Biasanya mereka hidup secara kawanan yang terdiri dari 10-50 individu. Dan mereka nggak suka penyihir dan manusia atau muggle. Di dalam mitologi Yunani sendiri juga ada makhluk yang namanya Centaur. Ini ditemuin di lukisan Vas daerah Attika dan Boeotia awal. Mereka digambarin sama, bentuk bawahnya kayak kuda, nyatu sama bagian atasnya yang kayak manusia. Centaur diceritain lahir dari hubungan Ixion yang merupakan raja bangsa Lapith dan Nephele yang merupakan dewi awan yang dibuat sesuai wujud Hera. Beda sama penggambaran di Harry Potter, Centaur di mitologi umumnya brutal dan barbar. Mereka tinggal di hutan di sekitar gunung Pelion di Thessaly. Beberapa lainnya tinggal di Arcadia atau bahkan Epirus. Sementara Centaur dengan tanduk banteng dikatakan tinggal di Cyprus. Kalau ditelusuri lebih jauh, penggambaran setengah manusia dan setengah hewan tuh udah ada sejak zaman perunggu. Makhluk setengah-setengah ini diidentifikasi dalam seni peradaban Mycenaean dan Minoan yang berkembang di Aegean selama periode zaman perunggu. Peradaban Mesir zaman dulu tuh juga punya penggambaran ini. Dalam segel silinder Asyur abad ke-13 sebelum Masehi, kita bisa lihat seorang pria dengan sayap, tubuh kuda, dan ekor kalajengking. Penunggang kuda bersayap aneh ini megang busur. Nah, sekarang kita balik lagi ke mitologi Yunani. Ada beberapa Centaur yang terkenal di mitologi Yunani. Salah satunya adalah Chiron. Dia adalah salah satu makhluk paling bijaksana dalam mitos Yunani. Dia adalah guru dari Achilles, Hercules, Perseus, Theseus, dan serangkaian pahlawan dan dewa Yunani lainnya. Chiron adalah putra dari Cronus dan Philyra, dan mungkin karena asalnya yang beda, makanya dia juga sangat berbeda karakter dan sifatnya sama kebanyakan Centaur lainnya. Cuma ada sedikit informasi tentang Chiron, karena tokoh ini biasanya cuma pelengkap dari cerita mitos Yunani. Lalu ada juga Pholos. Tokoh Pholos muncul dalam cerita Hercules. Dia nawarin Hercules makanan dan tempat tinggal di gua setelah Hercules seharian kerja. Cerita ini udah pernah aku bahas di video yang Hercules. Centaur ketiga yang kita kenal adalah Nessus, yang dalam kisahnya pernah berantem sama Hercules. Makhluk berikutnya adalah Merpeople atau manusia duyung. Makhluk ini muncul dalam Harry Potter and the Goblet of Fire pas Harry Potter harus nyelesain tugas kedua dari Three Wizard Tournament di Danau Hitam Hogwarts. Merpeople Hogwarts punya kulit keabu-abuan dan tentakel hijau tua yang panjang. Mata mereka warnanya kuning, begitu pula giginya yang patah. Dan mereka pakai tali kerikil yang tebal di leher mereka sebagai kalung. Ekor ikan perak mereka kuat, memungkinkan mereka berenang dengan sangat cepat. Merpeople dibagi menjadi berbagai subspesies atau ras, tergantung di mana mereka tinggal. Merpeople paling awal tinggal di Yunani dan dikenal sebagai Siren.
Merpeople yang tinggal di perairan yang lebih hangat punya penampilan yang lebih indah, sedangkan yang berada di perairan yang lebih dingin seperti Selkie di Skotlandia dan Marrow di Irlandia tuh kurang menarik. Merpeople berbahasa Mermish, semacam bahasa yang digunakan khusus di dalam air. Mereka juga ahli dalam membuat alat senjata, seni, juga bisa ngerti manusia dengan bahasa isyarat. Dalam cerita Harry Potter, Merpeople diceritain keturunan dari Siren di mitologi Yunani. Dalam mitologi Yunani sendiri, Siren adalah makhluk yang badannya setengah burung dan setengah manusia. Siren ini biasanya menggoda para bajak laut dengan keindahan nyanyiannya. Menurut Homer, salah satu penyair Yunani, mereka tuh biasanya berkeliaran di pantai barat Italia dekat Napoli. Siren sendiri agak mirip sama mermaid atau putri duyung. Perbedaan antara kedua makhluk ini udah pernah aku bahas juga di video Legenda Siren, Mermaid, dan Harpy. Silahkan dicek juga. Alright, itu semua makhluk mitologis yang ada di Harry Potter. Well, nggak semua, cuman beberapa, sebagian aja. Meskipun sebagian ini tuh videonya udah panjang banget ya. Tapi ini aku bahas yang paling umum aja sih. Well, as always, kalau misalnya ada salah, ada yang kurang, ada mispronunciation, mohon maaf, please do correct me if I'm wrong juga di kolom komentar. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye! Dan mulai ngeluarin suara kayak tersedak gitu, kayak gitu. Dia nyeritain ada sebuah keledai liar, error. Burung ini mirip sama burung ini Chile, ekor lembu dan kepala naga. Tubuhnya juga Makhluk anjing berkepala 3 ini dikenal sangat ganas, garang, dan